Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan para peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama di kuliah Tazkiyatun Nafas bersama FHI. Semoga jadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Setiap malam Selasa malam, kita berkesempatan untuk menikmati sajian Tazkiyatun Nafas, sesuatu yang sangat kita butuhkan, minimal diri kita sendiri. Karena hari-hari di mana kita beraktivitas pagi sampai sore, kerja, dan seterusnya, kalau tidak diimbangi dan tidak dibimbing oleh salah satunya ilmu Tazkiyatun Nafas ini, kita bisa kemana-mana. Tiba-tiba kita berputar pagi sore malam terus, dan umur kita 40, umur kita 50, 60, dan kita belum berbuat apa-apa. Itu hal yang paling dangkal. Lebih jauh lagi, kita terus berputar, tapi ternyata hati ini nggak terbimbing dengan sangat baik. Padahal amal hati itu amal sangat strategis, karena dia tidak butuh waktu. Jadi meskipun kita berputar kerja dan seterusnya, hati bisa beramal dengan caranya. Yang namanya tawakal kepada Allah, yang namanya ridho kepada Allah, kan setiap hari kita ketemu itu. Bekerja nggak nyampe target, ridho pada Allah. Jadi amal soleh. Bekerja nyampe target, ridho pada Allah. Syukur, sabar, apalagi yang ikhlas setiap hari. Suami nyari nafkah setiap hari. Itu kalau suami nggak ikhlas tuh, Masya Allah, ruginya pol tuh. Makanya Tazkiyatun Nafas ini kita hadirkan, minimal menasihati diri kita sendiri. Bagi laki-laki yang cari nafkah pagi sore malam sepanjang hayat, megang duit aja enggak, terus tiba-tiba enggak ada pahalanya di akhirat. Khosaro, kalau orang Arab bilang, khosaro ya, rugi besar gitu. Kalau udah bilang khosaro itu bukan rugi ya, rugi besar itu, khosaro itu. Wanita pagi sore ngurus anaknya, istrinya, suaminya, semua pagi sore, sampai kadang sudah enggak ngurus kuliah, dulu kuliah apa, orang habat apa, sekarang udah khusus lah, dapur, kasur, sumur, muter aja terus. Itu kalau tidak diikhlaskan, apalagi sampai diungkat-ungkat ya, khosaro. Nah, itu semua terbimbing lewat kuliah Tazkiyatun Nafas, insyaallah. Tentu ini ikhtiar kita semaksimal mungkin. Allah akan membimbing kita untuk bisa melakukan hal yang semacam itu. Malam hari ini kita akan bahas deretan penyakit hati ya, amradul qulub, yang namanya adzulm. Nah, bahasa Arabnya dzulm. Nah, cuman dzulm itu repot membahasakan. Akhirnya dhalim. Nah, dhalim susah, lalim gitu kan, itu kan bahasa orang Indonesia. Dhalim susah. Dhalim itu orangnya. Kalau tindakannya dzulm. Kayak kafir itu orangnya, tindakannya kufur. Munafik itu orangnya, tindakannya nifak. Cuman kan kadang nifak nggak dipahami. Munafik loh. Nah, itu jadi pakai menggunakan orangnya. Zalim itu orangnya, tindakannya dzulm. Ya, tapi daripada pusing, ya dzulm sama dalam kurung zalim. Nah, apa sih dzulm itu atau zalim itu? Sebagaimana tadi sudah dikasih pengantar oleh MC, itu lawannya adil.
Ad-dzulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi bahasa meletakkan ini bukan maknanya meletakkan barang, tapi meletakkan diri tidak pada tempatnya, meletakkan perbuatan tidak pada aturannya, meletakkan hukum tidak pada posisinya, itu namanya dzulm. Makanya berbuat yang tidak sesuai dengan aturannya namanya dzulm. Berbuat tidak sesuai dengan koridornya namanya zalim. Melakukan yang tidak diatur itu namanya melakukan di luar aturannya namanya zalim. Makanya tidak melampaui batas itu juga bagian dari dzulm. Dan mengurangi batas atau enggak itu juga masuk kategori dzulm. Jadi luas sekali. Ifrat kurang itu dzulm. Dan tafrid berlebihan juga dzulm. Anak jatahnya dikasih uang saku 50, dikasih uang 20, dolim. Anak jatahnya 50, dikasih uang 500.000, dolim. Lah kok dolim? Karena tidak sesuai dengan aturannya. Jadi namanya pas aturan, itu namanya adil. Jadi wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan pada posisinya. Nah, ini sebenarnya dzulm ini ya, atau bahasa gampangnya dolim itu sesungguhnya berawal dari sifat hati atau hati. Baru nanti jadi tindakan. Kayak kufur. Kufur itu hati, baru nanti jadi tindakan kufur. Nifak baru ada tindakan nifak. Dzulm sama. Makanya tidak ada satupun orang yang dolim dalam luarannya kecuali memang dolim di hatinya. Kalau dalam bahasa emang kemasukan roh jahat, memang jahat jadinya. Dan tingkat kezaliman tertinggi itu adalah menyekutukan Tuhan. Makanya Allah menyebut inna syirka ladulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang nyata. Bagaimana kau menduakan Tuhanmu saat yang menciptakan hanya satu, yakni Allah? Kenapa kau percaya pada selain Allah? Jadi mengingkari Allah itu kezaliman yang paling tinggi. Jadi itu tindakan paling di luar aturan. Karena aturannya makhluk itu mengakui Tuhannya itu aturannya. Wong makhluk kok nggak ngakui penciptanya gimana? Kumaha mah. Masya Allah ya. Nah, tetapi yang menarik, setan akan menggosok-gosok terus, ya, mendorong-dorong agar hati ini terpapar penyakit itu. Jadi pokoknya ya tidaklah, gitu. Tidak sesuai dengan aturan, gitu. Kalau sesuai dengan aturan itu nggak asik. Asik itu yang melanggar-melanggar itu. Jadi kayak maksiat itu bagian dari kedaliman. Maksiat itu bagian dari kedaliman. Allah tegaskan di hadis qudsi, ya Bani Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalimu. Fala tadzalamu. Hai Bani Adam, sungguhnya saya telah haramkan kedzaliman pada diriku. Allah tidak perbolehkan kedzaliman berlaku. Fala tadzalamu, maka jalin saling mendolimi. Jangan saling mendolimi. Hadis Nabi, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyam. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Jadi orang zalim itu gelap di hari kiamat. Loh kok gelapnya di mana? Masih ingat kan ya? Bisa mulai di alam barzah juga bisa gelap. Gelapnya alam barzah. Makanya ada doa nawir kuburahum atau kuburona, terangilah kubur mereka. Juga bisa jadi gelap
pada waktu di mahsyar. Karena pada waktu di mahsyar itu, setelah mizan, itu area gelap. Nah, kemarin sudah saya terangkan ya, yang ikut kajian Jumat pagi. Ya. Setelah hisab ke mizan, mizan itu masuk ke area gelap setelah mizan. Jadi sirat itu gelap. Loh, bukankah sirat di atas neraka jahanam? Api jahanam itu hitam, bukan merah. Gitu. Jadi pertama kali api dipanasi oleh Allah itu 1000 tahun, api neraka itu. Maka apinya merah menyala-nyala. Dipanasi lagi 1000 tahun, apinya putih. Dipanasi lagi hitam. Nah, makanya jadi gelap. Nah, belum lagi memang Allah gelapkan karena kan nanti lewat sirat itu pakai cahayanya masing-masing. Nah, itulah orang beriman dengan cahaya imannya. Termasuk cahaya yang Allah berikan padanya karena pada wudhu itu. Inna dhulma dhulmatun yawmal qiyam. Demikian mungkin ratusan ayat membahas masalah kedaliman dan larangan kedaliman. Nah, Bapak Ibu, para peserta yang dirahmati Allah. Kedaliman ini jelas-jelas sangat berbahaya, atau sifat zalim ini sangat berbahaya. Yang pertama, karena jelas menjadi menjadi modal besar orang untuk melanggar, terutama melanggar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia memiliki sifat zalim, memang zalim ya, yakni dia punya sifat tidak dalam koridor. Mungkin agak memahami gampang, orang punya sifat tidak taat aturan, tidak disiplin. Nah, sifat itu di konteks agama itu berarti sama saja kita telah menempatkan diri selalu melanggar. Bahasa lain, selalu maksiat. Contoh gini, ada orang yang sholat, sama-sama sholat. Apa bedanya sholat pada waktunya sama di luar waktunya? Sama-sama sholat. Apa bedanya? Yang membedakan itu adalah ketaatan sama tidak taat. Yang taat sholat di awal waktu, yang nggak taat emang mundur-mundur. Toh sama-sama sholat. Sama-sama zakat. Apa bedanya? Langsung dikasih sama ditahan-tahan. Sama-sama keluar. Itu mirip suami. Apa bedanya nahan-nahan nafkah? Sama-sama dikasih juga. Kenapa nggak dikasih di awal? Gitu. Membuat istrinya senang. Apa susahnya menyiapin makanan kalau bagi wanita yang pakai budaya timur ya, nyiapin makanan saat suaminya belum datang. Nah, pas datang sudah ada. Dengan bedanya, mama kan ya belum, ngapain loh, memancing amarah. Itu bab sebenarnya sifat aja. Sifat namanya kedisiplinan. Itu kan sama saja. Apa sih bedanya orang pacaran sama orang nikah? Bedanya ini taat, yang sini nggak taat. Sama-sama perbuatannya. Apa sih bedanya riba sama tidak riba? Yang satu taat, satu nggak taat. Itu doang aja. Sama-sama dagang, sama-sama untung. Dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sifat itu praktis. Maksiat itu terproduksi dengan sangat masif. Kenapa? Emang senangnya melanggar. Emang senangnya melanggar. Senangnya emang di luar aturan. Mirip gini kan. Apa sih bedanya naruh sendal rapi depan pintu dengan kemudian buang sembarangan? Sama-sama naruh. Kalau kita ke masjid ada naruh pluk rapi. Ada orang sembarangan. Apa sih bedanya? Yang satu orangnya emang tertib, yang satu tidak tertib. Sama-sama naruh. Apa bedanya naruh tas digantung sama naruh itu dilempar di kasur? Sama-sama naruh.
Yang kedua, nah, kedaliman ini mengundang masalah kelak di akhir. Kalau kedaliman itu berurusan dengan Allah, ya berarti akan bermasalah waktu berhadapan dengan Allah di hisab pertama. Tapi kalau kedaliman menimpa haknya Bani Adam, akan sangat berat karena akan dibahas di Ardul Qisas. Nah, kalau orang emang suka banget mendolimi orang itu menyakiti, bertindak tidak tepat padanya, kan? Mendolimi orang, yakni bertindak tidak tepat padanya, itu namanya mendolimi. Bertindak tidak tepat padanya. Yang mestinya menghormati, engkau hina. Yang mestinya kau kasih, kau peliti. Gitu. Mas ada belanja mulu lah. Itu namanya yang mestinya kau kasih, kau peliti. Atau dibalik. Yang mestinya tidak kau kasih, balik. Maka akan berisiko kelak di akhir. Dan kalau sampai menimpa ke Bani Adam, kedoliman itu bisa jadi sampai menjadi orang yang sangat tekor atau bangkrut. Siapa di antara orang yang paling bangkrut? Pada saat mengatakan orang yang nggak punya harta. Kata Nabi yang artinya orang yang membawa pahala dan itu tapi menyakiti ini dan itu. Maka akhirnya habis kebaikan. Artinya ini merupakan hal yang harus dijaga. Yang ketiga, bahwa kedaliman atau sifat dulam ini kita nyebutnya ini akan berdampak atau kita nyebutnya ya berpengaruh terhadap hubungan dirinya dengan sesama makhluk Allah. Antum pernah lihat kan ada orang melihat kucing tertahan di tengah. Mau jalan takut karena banyak yang lewat. Ya. Terus mau mundur, udah kadung punya akal, terkadang nggak gitu. Orang yang punya sifat baik, dia minta izin. Kemudian mindahkan kucing itu. Tapi kalau orang jahat, lindas saja. Demikianlah ketika itu kita naikkan ke urusan manusia. Cuman kalau nggak dicontohin kayak begitu, bahkan kucing nggak kita lindas karena nggak berani. Bukankah setiap kali kau melindas orang, kau tidak kasih kesempatan dia berkembang, kau ambil haknya. Mestinya dia bisa beli lahan, kau ambil lahannya. Mestinya anaknya bisa sekolah, kau tidak kasih kesempatan dia bisa sekolah. Karena kebijakan yang menekan. Mestinya dia bisa nyalakan anak karena dapat zakat, kau tidak kasih zakatnya padanya. Kedaliman. Bayangin, kalau sifat ini ada, artinya hubungan dengan sesama betapa buruknya. Padahal, setiap manusia dicipta oleh Allah, di samping dia merupakan hamba Allah yang akhirnya membutuhkan Tuhannya. Dia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan baik dengan sesama. Ternyata sumber kebahagiaan paling tinggi itu setelah urusan spiritual itu adalah hubungan dengan sesama. Ada sebuah penelitian yang menarik. Panjang umur di banyak negara yang panjang umur itu yang harapan hidupnya tinggi itu ternyata ditopang oleh kebahagiaan yang cukup tinggi dan itu variabel yang dominan adalah hubungan dengan sesama. Orang yang punya hubungan dengan sesama baik itu cenderung lebih sehat daripada orang yang tidak punya hubungan dengan sesama yang baik. Nah, kedaliman ini
akan memancing hubungan dengan sesama menjadi sangat buruk. Artinya kebahagiaan di dunia sangat terancam. Jadi orang zalim itu di samping akan bermasalah kelak di akhirat, bermasalah pula di dunia. Gitu. Cuman orang zalim itu kalau lagi zalim, dia nggak ngerasa bahwa dia memproduksi masalah. Baru setelah dia nanti berada di posisi yang sangat sulit, dia baru sadar bahwa tindakannya itu menyulitkan dirinya. Nah, bayangin kalau penyakit ini menimpa orang yang punya resources, punya harta, punya kekuasaan, tapi dia terpapar penyakit ini. Bagaimana coba tatanan masyarakat yang dipandu oleh orang yang memang maunya ngelanggar. Emang maunya ngelanggar. Gitu. Emang tidak suka dalam aturan. Jadi luar biasa kacau. Jadi kalau kedaliman ini akhirnya kok menimpa banyak orang, ya dia akan membuat kekacauan dalam hidup. Makanya Allah tegaskan, fala tadzalam, jangan saling mendolimi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Islam itu menarik. Di samping kita tidak boleh berbuat zalim, kita juga didorong untuk tidak didolimi. Karena anjurannya itu fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Jadi kita itu tidak boleh mendolimi dan juga tidak boleh didolimi. Bukan berarti kalau kita tidak boleh mendolimi, kita boleh didolimi. Oh, enggak boleh. Makanya diajarkan oleh Rasulullah doa, bisa Bapak Ibu hafal, Allahumma inni a'udzubika min an adzlima au udzlama alai. Wa a'udzubika min an azilla au uzalla alai. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat zalim pada orang lain atau aku didolimi oleh orang lain. Berlindung dari berbuat zalim pada orang lain atau didolimi oleh orang lain. Dan saya berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Tergelincir juga jangan, digelincirkan orang jangan. Itu yang saya suka sebut, jadilah orang muslim yang jujur, tapi tidak bisa ditipu. Karena hari ini banyak muslim jujur, tapi masih bisa ditipu. Jadilah orang baik, tapi juga tidak bisa didolimi orang. Artinya Anda orang baik yang memang kuat. Karena sangat kasihan kalau orang baik, tapi nasibnya didolimi orang terus. Orang benar, tapi nasibnya didolimi orang terus. Makanya, Allahumma inni a'udzubika min an adzlima au udzlama alai. Oke. Jadi kami ulangi lagi. Nah, di Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat zalim dan juga tidak didolimi. Nah, ini juga menjadi menarik. Menjadi menarik karena kezaliman bukan hanya harus hilang dari diri kita, tapi juga harus hilang dari orang lain supaya dunia ini tidak ada kezaliman. Itu yang diajarkan oleh agama. Sebelum kita lanjut, boleh kalau ada pertanyaan? Iya, jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal mengenai kezoliman di sini. Ini sudah ada Pak Indro yang raise hand, Ustadz. Dipersilahkan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung. Setelah itu nanti saya akan cek di chat room. Ya, Pak Indro. Ya, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah menarik sekali paparannya malam ini Ustaz. Jadi kalau kita dengarkan tadi Ustaz ya, jadi akar semua masalah dosa itu rasanya zoliman ini Ustaz ya. Hampir seluruh permasalahan dosa manusia itu karena sifat kedoliman ini, zolim ini Ustaz ya. Jadi artinya kalau semua kita tahu masalah dosa ini sebenarnya
sebagai masalah utama manusia dan kita tahu akar masalahnya zalim, itu berarti sebenarnya kuncinya sudah tahu nih Ustaz ya. Sekarang kira-kira mana Ustaz ya untuk karena kunci sudah tahu nih, akar permasalahan sudah tahu nih, kira-kira apa yang paling tepat ya kita untuk yang bukan yang sistematis untuk menghilangkan kezaliman ini Ustaz ya. Iya, Dari benar-benar. dari diri kita ini ya. Ya mungkin langkah-langkahnya, mungkin nanti Ustaz akan sampai ke situ sih, tapi ya rasanya itu saya kira Ustaz ya, supaya alhamdulillah jadi sebenarnya kita tahu sekarang akar permasalahan dosa-dosa kita ini. Terima kasih Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini kalau nanti insya Allah akan terbahas di ujung. Kalau kita nengok kepada salah satu pandangan Imam Ghazali tentang akhlak pokok ya, atau namanya kita nyebutnya akhlak yang pokok atau akhlak, pondasi akhlak atau karakter atau akhlak yang paling pokok yang akan membuahkan banyak akhlak. Itu salah satunya namanya adil. Adil itu apa sih? Adil itu sebenarnya kan proporsional, memenuhi hak, kan gitu ya, memenuhi hak itu kan adil ya. Berlaku tepat. Jadi kalau orang tidak adil, kan sama dengan zalim. Ya berarti orang yang tidak taat aturan, yang tidak memenuhi hak, yang tidak tahu diri, itu namanya kan zalim. Artinya begitu penyakit ini memapari orang, ya seketika dia akan melanggari banyak hal. Nah, yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu cenderung begitu justru. Bahkan al-insanu, apa itu? Zaluman jahula. Manusia itu, dolum itu memang dolim banget. Jahula, bodoh banget. Jadi di samping manusia itu dikasih oleh Allah namanya fitrah, juga dikasih oleh Allah akal, dikasih juga sifat baik, tapi juga Allah uji dia dengan sifat buruk. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, salah satu sifat buruk yang diujikan oleh Allah kepada manusia, dia suka dolim itu. Terus jahul ya, tidak tahu. Sama pengetahuan malas, jadi nggak tahu. Dan sukanya ngelanggar. Jadi kalau kata anak sekarang, kalau nggak ngelanggar nggak asik. Gitu. Kalau nggak ngelanggar nggak asik. Contohnya kalau anak kan seragam. Seragam itu kan aturannya itu baju dimasukin, terus misalnya ada gesper ya. Nah itu kan nggak usah pakai gesper lah, asik gitu. Jadi asik, keren, beda aja. Jadi emang dan provokasi untuk begitu emang tinggi pada diri manusia. Wallah alam. Nanti insya Allah akan kita bahas di ujung. Jadi kalau tahu akar masalah zalim ya berarti nanti gimana cara menghilangkan dengan izin Allah. Padahal yang lain? Ya, syukur Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Ini ada Ibu Rosa di chatroom bertanya, bagaimana agar kita tidak dizolimi orang lain Ustadz? Apakah ada tipsnya? Nanti setelah itu kita akan persilakan dua yang sudah raise hand. Tafadhol Ustadz. Agar tidak dizolimi oleh orang lain. Ya, ini menarik ya. Saya ketika baca doa itu luar biasa Islam itu. Tidak ada satupun bimbingan Islam yang tidak keren. Emang bagus banget. Kan selama ini kita dengarnya, ya Allah jangan sampai zalim. Padahal doanya itu lanjut. Berbuat zalim itu enggak boleh, tapi dizalimi juga enggak boleh. Kan seakan-akan persepsinya kalau orang baik itu kan lemah. Orang baik aja tipu aja dia juga nggak bakal marah, sabar. Makanya ilmu tazkiyatun nafs itu penting karena ini ilmu sikap. Kalau sikapnya rujukannya bukan agama ya pasti berlebihan. Gitu. Udah kita nggak usah bayar aja deh. Dia juga bakal marah, orangnya sabar banget kok. Dia aja yang dibayar, kalau enggak kita nanti datengin premannya deh. Kalau dia kan orangnya sabar kok. Deh, ya, makanya diem aja deh. Makanya akhirnya yang baik malah kalah. Gitu. Nggak boleh. Jadi di samping tidak boleh berbuat zalim,
juga tidak boleh jadi orang yang didolimi. Nah, gimana caranya? Mungkin singkat saja, insya Allah di ujung akan terbahas. Yang pertama itu, jadilah orang yang mengerti, tapi bukan sekedar punya pengetahuan yang pintar, mengerti keadaan. Ya, orang gini ini harus kayak gini, ya. Itu namanya mengerti ya. Mengasah kecerdasan. Itu yang pertama. Kalau dalam ada ungkapan menarik, Bu, dari para motivator itu gini. Anda bisa ditipu itu, ya gampang ya, ini cuma saya kasih rumus saja. Kan ngelakoni juga nggak gampang. Anda bisa ditipu bukan karena hebatnya penipu, tapi karena Anda potensial untuk ditipu. Ada istilah gitu. Anda dijajah bukan karena hebatnya penjajah, karena Anda potensial untuk dijajah aja. Kenapa bangsa itu dijajah? Ya karena potensial dijajah aja. Karena kalau nggak bisa juga kan. Buktinya beberapa negara nggak bisa dijajah. Karena dia emang nggak bisa dijajah. Sebelum dijajah, nyerang dulu dia. Jadi negaranya nggak pernah jadi tempat perang. Perangnya di negara orang terus. Sama. Anda didolimi, itu terkadang bukan karena hebatnya orang yang dolim. Karena Anda potensial untuk didolimi. Nggak mikirnya nggak jelas ya. Gampang didolimi orang. Itu yang pertama. Contoh gini aja. Apa saja nggak clear gitu. Misalnya kalau mau amalah apa-apa ya udah kamu dolimi orang. Terutama di urusan dagang dan seterusnya ya. Di politik apalagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bab masalah kekuatan. Meskipun ini perlu disampaikan dengan hati-hati, tapi karena ditanya ini ilmu tentang sikap di dunia ini, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang benar yang lemah itu bisa salah. Di dunia ini orang-orang benar yang lemah itu bisa salah. Dan orang-orang kuat yang salah itu bisa benar. Oleh karena itu, orang benar harus kuat. Karena yang berlaku di dunia itu kuat dan lemah. Itu makanya kenapa Rasul menyuruh kita jadi kuat. Nah, orang-orang yang didolimi itu identik dengan kelemahan. Jadi kalau ada naudzubillah semoga tidak terjadi, kita didolimi itu. Artinya di mata orang yang dolim kita itu lemah. Karena kalau di mata yang dolim kita lebih kuat, mereka nggak akan berani mendolimi kita. Kenapa? Ya pasti akan di keduluan lah. Kayak orang begini. Kalau dia tahu kau ini ban yang paling tinggi kalau di karate itu ban apa? Ban hitam ya. Ban hitam. Hitam. Kalau dia hitam dan ya. Dan kawan-kawan. Kalau kau itu dan hitam atau sementara dia itu kuning atau hijau, dia nggak akan berani. Tapi karena dia tahu kamu ini masih putih, ya berarti masih anak bawang tuh. Ya udah dilecehin aja. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang diangkat oleh Mustafa Masyhur kalau nggak salah di bukunya namanya Sinaatul Haya, Life Making. Dia membuat buku namanya Sinaatul Haya, yakni menggambar kehidupan lah. Itu beliau memaparkan tentang hukum orbit di dunia ini. Yang lemah akan mengikuti yang kuat. Itu yang kedua. Nah, tetapi yang praktis ini kan 1, 2 ini kan teorinya agak rumit ya. Yang kedua, paling gampang agar kita tidak didolimi, yang pertama, usahakan kita tidak pernah mendolimi siapapun. Nanti Allah akan jaga kita sendiri. Paling gampang praktisnya. Pokoknya jangan pernah mendolimi siapapun aja. Insya Allah nanti kita tidak didolimi. Dengan izin Allah. Yang berikutnya, kita nomor 4, kalau kita harus berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi baik, bukan lemah. Gitu.
biasanya peluang kita didolimi karena kita berbuat baik, tapi sudah identik dengan kelemahan. Ada baik yang identik dengan kelemahan. Gitu. Ada baik yang tidak identik dengan kelemahan. Gitu. Misalnya ketika ada orang salah kita nggak berani negur, itu namanya identik dengan kelemahan. Oh, sudah ketahuan tuh berarti. Nah, mental ini yang perlu diasah. Jadi kalau 1, 2 itu dianggap itu teori dasarnya, ya 2 ke 4 praktisnya. Kita berusaha tidak zalim, yang kedua kita berbuat baik aja. Insya Allah nanti di dagang baik aja, jangan ambil harta orang, baik aja, tapi jangan lemah. Jadi misalnya, kok nggak ada apanya, Pak, mohon maaf Pak, minta Pak, bukti pembayaran Pak, gitu. Gitu. Tapi kalau kita baik percaya aja, ini orang ini lemah nih, gampang ditipu, udah ketahuan. Jadi akhirnya bisa. Wah, kok kamu nggak percaya? Bukan, ini urusannya standar aja. Standar aja. Bukan masalah percaya, saya percaya lah Bapak lah. Tapi kan standar aja. Itu ketahuan nih orang ini nggak bisa diapa-apain. On orang ini. Tapi baik banget nih orang. Insya Allah sih, nanti Allah akan jaga. Wallah alam. Ya, pentingnya hitam di atas putih ya Ustadz, meskipun kita kenal baik kepada seseorang ya. Betul. Prosedural. Terutama di urusan-urusan kayak begitu ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Mbak Iin. Ya, sama-sama Ibu. Salam. Mungkin saya akan mengulang pertanyaan Ibu tadi. Sebenarnya sudah terjawab sih apa yang saya mau. Cuman saya bingung, kita itu kan tidak boleh menzolimi dan tidak boleh dizolimi. Kemudian tadi kan juga Ustadz bilang, sedangkan orang baik aja masih dizolimi. Nah, tadi kemudian pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Ibu yang tadi, bagaimana supaya kita tidak dizolimi orang. Tadi kan sudah terjawab. Cuman yang saya bingung itu, kita tidak boleh menzolimi dan tidak boleh dizolimi gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Coba minta diulang gitu. Ya, kalau kita tidak mendolimi, paham ya? Ya. Kita tidak mendolimi orang. Kalau kita tidak dolimi, maksudnya jangan sampai kita itu didolimi orang. Itu maksudnya tidak boleh didolimi orang, itu maknanya jangan sampai kita jadi orang yang didolimi orang. Agama ini itu membantu semua orang itu baik gitu. Kan didolimi orang itu kan nggak baik kan? Gitu. Iya. Nah, artinya agama ini luar biasa. Agama ini memandu hidup kita itu baik sekali. Karena ada orang yang memang potensial untuk didolimi. Jadi ada orang potensial untuk didolimi, memang potongannya gampang didolimi. Itu contohnya yang paling gampang kalau di konteks wanita ya. Wanita yang memang lenjeh itu gampang didolimi. Tahu lenjeh? Lenjeh itu bahasa Jawa, tapi kalau di sini bukan lenjeh namanya. Lenjeh yang bahasa Jawa. Jadi sendiri ya, Ustaz. Hah? Berarti karena perbuatannya sendiri jadi gampang dizolimi orang. Memancing ya? Namanya, memancing. Ya. Contoh gini aja, kalau di dalam pergaulan biasa saya sih nggak tahu persis ya, tapi dengar-dengar para pencopet itu ngelihat muka orang tuh bisa, ini orang bisa kawin sama ini nggak bisa dicopet nih orang ini. Oh, mukanya bisa dicopet nih orangnya gitu. Karena cara meletakkan tasnya, cara meletakkan ini orang ini agak selebor, orang ini nggak selebor, orang ini rapi, orang ini on. Gitu. Wah, orang ini kalau aku sakit wah aku malah digebuk sama dia nih gitu. Nah, itu sesuatu yang harus dibangun oleh Rasul itu luar biasa, nggak bisa diapa-apain sama orang. Nah, selama ini mohon maaf terkadang beragama itu karena tidak dibimbing oleh ilmu yang cukup, seakan-akan menghasilkan orang baik titik, tapi tidak mendorong menjadi orang baik yang kuat, sehingga identik orang baik itu ya gampang diapa-apakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau orang baik itu memang mudah untuk dizolimi ya Ustadz. Padahal mungkin orang baik itu menyangka semua orang adalah baik. Jadi dia berhusnuzon pada semua orang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada Ibu Sarah. Atau Ibu Eli barangkali sudah monitor, Bu Eli? Belum juga ya. Berarti kita persilakan kepada Ibu Sarah untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Ibu Sarah.
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz tadi ada doa bahwa untuk supaya kita tidak didolimi. Bagaimana dengan doa pengakuan kita, Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna itu Ustaz. Dan seterusnya itu apakah ada klasifikasi khusus gitu dengan doa yang di antara doa ini, di antara kedua doa ini? Jazakallah khair Ustaz. Oke, Rabbana zalamna itu kan doa taubat ya. Nah, dalam nafsan itu mendolimi diri sendiri, itu maknanya dia telah berbuat dolim pada diri sendiri dengan cara melanggar aturan Allah, ya kan? Karena salah satu cakupan makna ad-dulm atau dolim adalah al-isyanu billah, maksiat kepada Allah. Jadi kalau orang mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya ini bahwa dia memang telah mendolimi diri mereka sendiri, telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak tepat, bahkan mendolimi karena dia akan menyakiti dirinya kelak di akhirat. Mendolimi diri sendiri karena telah menempatkan diri di dunia tidak pantas. Nah, makanya akhirnya minta ampun kepada Allah. Itu maknanya kedoliman. Nah tentu antara kita tidak ingin berbuat dolim dengan fakta bahwa kita berbuat dolim, dua hal yang berbeda. Kita ingin tidak berbuat dolim, tapi faktanya kita dolim. Makanya kita bertobat kepada Allah. Supaya nanti Allah ampuni kejadian dolim yang sudah kita kerjakan. Padahal kita ingin tidak dolim. Jadi satu sisi kita berdoa, Allah minna a'udzubika min an adzlima adzlama alai, tapi kita juga berdoa Rabbana zalamna anfusana. Agar suatu saat, agar ketika memang terjadi kedoliman, kita diampuni Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Semoga jawaban dari Ustaz sudah cukup ya Bu Sarah, insyaallah. Selanjutnya izin saya bacakan satu pertanyaan Ustaz yang masuk di chatroom dari Bapak Pandu ya. Assalamualaikum. Luar biasa uraian Ustaz, ternyata zolim menjadi pangkal dosa. Untuk menghindari kita dari perbuatan zolimi dan dizolimi, mungkin kita harus diancam dulu dengan dosa. Dengan dosa ya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, ini bab kualitas motivasi ya, atau kualitas niat orang taat. Para ulama membuat 3 kanal atau 3 tingkat. Yang pertama, ada orang yang berbuat baik karena takut dosa atau takut azab. Itu yang dianggap sebagai kelas hamba sahaya. Yang kedua, orang yang berbuat baik dan tidak berani berbuat buruk karena ingin dapat balasan dari Allah, dapat surga. Itu namanya kelas pedagang. Yang ketiga, orang yang berbuat baik dan tidak melanggar karena mencintai Tuhannya. Itu nama kelas para pecinta. Nah, jadi kalau dikatakan, perlukah memang harus diancam dosa agar tidak zalim? Ya perlu bagi yang di kelas itu. Tapi kalau bagi yang kelas di atasnya udah nggak perlu, karena dia nggak terdorong oleh itu, dia terdorongnya oleh hal lain. Nah, kita berharap kita semua yang ada di sini diam-diam Allah bimbing untuk naik kelas dari kelas hamba sahaya menuju kelas para pedagang yang hitung-hitung itu, yang terkadang hitung pahalanya agak tekstual ya. Saya mau wakaf ubin masjid yang pas di daerah pengimaman. Karena biasanya sholat itu cuma 2 baris. Aku maunya di situ. Supaya ubinku dipakai sholat mulu. Pahalanya insya Allah gede. Daripada aku wakaf di nyumbang ubin yang nanti di pelataran. Wah itu dosanya banyak, pakai orang jagung mulu. Cara ngitungnya tekstual sekali. Nggak harus gitu cara berpikirnya, tapi ya namanya manusia kelas beragamanya kan beda-beda. Dan ada, aku pokoknya mau wakaf masjid itu 4 tiangnya. Namanya jamaah macam-macam. Saya itu dulu ada pernah jamaah itu udah sepuh gitu. Dia itu kelihatannya cukup kaya. Berdua ini udah pensiunan.
Tapi beliau itu kerjanya nyari masjid yang butuh ubin. Dia hanya mau wakaf ubin lantai pertama. Bukan lantai atas. Gitu. Yang lain enggak. Pokoknya ubin butuh berapa, aku penuhi. Keliling aja ke masjid. Mana aja, dia akan penuhi. Pokoknya masjid, lantainya saya. Gitu. Kenapa lantai, Bu? Tempat sujud, Ustadz. Biar pahalanya banyak. Oh iya, ya. Ibu nggak mau tiang. Kan tiang jauh dari sujud, Ustadz. Oh, sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting ibu wakaf ya. Ini terjadi itu. Jadi emang dia wakafnya lantai. Ya mungkin bagi dia yang dinding nggak ada pahalanya kali. Nah, itu ya memang beda-beda kelas. Itu kelas pedagang. Nah, ada yang berikutnya namanya kelas pecinta. Udah nggak mikir gitu. Karena aku sangat mencintai Robku. Robku menghidupkan aku, terus mencukupi aku, membimbing aku, memenuhi kebutuhanku, menyayangi aku, dan seterusnya. Aku mencintai. Udah, aku mau deket aja lah. Nah, itu beda lah. Aku udah nggak ngitung itu dia. Selama Robku ridho pada aku, cukup. Hanya itu yang aku mau. Aku nggak lebih. Wah, itu beda lagi. Jadi hitungannya udah enggak. Karena bagi kelas ini orang masuk surga bukan karena hitungan pahala. Memang bukan kan? Memang karena rahmat Allah dan ridhonya Allah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, boleh enggak? Boleh aja. Karena memang ada yang kelasnya di situ. Dan itu fakta. Ada yang kelasnya memang harus diancam. Kalau nggak diancam nggak taat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustadz. Sepertinya di chat room belum ada pertanyaan dan yang raise hand tadi saya sudah cek dari layar 1, 2, dan 3. Belum ada yang raise hand kembali. Mungkin kita bisa melanjutkan materinya Ustadz. Oke. Dimensi makna dzulm atau makna zalim. Ada beberapa dimensi atau cakupan-cakupan makna zalim. Saking luasnya perlu dibuat struktur. Yang pertama, dimensi dzulm maknanya mencakup kata isyan, yakni pelanggaran. Isyan itu melanggar. Maksiat itu melanggar. Cuman kalau kata isyan atau maksiat identik melanggar aturan Allah. Kalau aturan perusahaan namanya melanggar aturan perusahaan, tidak disebut dengan maksiat. Jadi maksiat itu identik aturan agama. Padahal maksiat itu maknanya melanggar. Siapa aja yang melanggar itu namanya maksiat. Nah, isyan salah satu bagian dari makna dzulm pertama namanya isyan, melanggar. Makanya pelanggaran itu disebut dengan zalim. Rabbana dzalamna anfusana itu adalah maksiat maknanya. Kami mendalimi diri mereka sendiri kita. Karena apa? Karena orang maksiat itu telah menempatkan diri tidak pada tempatnya. Sebagai seorang hamba Allah itu kan tempatnya ya taat. Sebagai seorang suami itu tempatnya di rumah. Di tempat ibadah, tempat kerja. Bukan di mana-mana nggak jelas begitu. Nah gitu ya. Namanya isyan. Mana termasuk juga makna zalim. Yang kedua nama adalah tidak melampaui batas. Melampaui batas itu juga masuk di dalam kategori zalim. Fala ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas. Nah, ada batasnya. Batas itu halal haram. Ya kan itu batas. Jangan melampaui batas. Misalnya makan itu batasnya segini. Jangan melampaui batas. Yang halal dalam bisnis itu segini. Jangan melampaui batas. Allah tegaskan Rasulullah SAW tegaskan di salah satu hadis, wa hadda hududan fala ta'daduha. Allah telah menetapkan batasan-batasan. Jangan kau lampaui. Batasan istri di sini. Batasan suami di sini. Batasan pemimpin di sini.
Batasan rakyat di sini. Ada batasannya. Gitu. Batasan makan di sini. Batasan berpakaian ini. Itu kan batasan-batasan. Jangan kau lampu. Wanita batasan pakaiannya begini. Jangan dilampaui. Wah gini aja. Itu melampaui batas. Iya, tidak. Melampaui batas. Jadi, Masya Allah. Si Dzulm itu. Kemana-mana ini. Termasuk min ma'ani dzulm. Arti dzulm adalah adamu i'ta'i haqqin ila dhi haqq. Tidak menunaikan haknya orang yang berhak. Tidak menunaikan haknya orang yang berhak. Ya. Haknya anak segini, tidak kau tunaikan. Hak suami ini ya, yang belajar di kuliah pranikah atau kuliah keluarga ada hak suami segini, tidak kau tunaikan. Hak istri segini, tidak kau tunaikan. Adamu i'ta'i haqqin likulli dhi haqq. Tidak menunaikan hak orang yang berhak. Nah, yang menarik manusia itu punya namanya irtibatot. Hubungan-hubungan. Ya. Apa saja hak yang membelit kita atau apa saja hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama itu hakullahi alain. Hak Allah pada kita. Allah punya hak atas kita. Iya karena budu, wa iya karena stain. Iya karena budu itu kewajiban kita kepada Allah, itu haknya Allah. Wa iya karena stain itu adalah haknya kita. Allah punya hak. Allah Rasul sebutkan a'ti kulladzi haqqin haqqa. Berikan hak a'ti kulladzi, berikan orang yang berhak haknya. Berikan kepada orang yang berhak haknya. Berikan hak orang-orang yang berhak. Berikan haknya orang-orang yang berhak. Nah, ada beberapa pihak yang berhak atas kita. Yang pertama yang paling tinggi adalah hakullahi alain. Hak Allah atas kita. Allah punya hak atas kita. 1, 2, 3, 4, 5. Puncaknya adalah an-na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'. Menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Allah akan berikan kepada kita pahala dan tidak akan mengadab. Nah, kan tukar baliknya kita. Yang kedua, hakur Rasulullah alaina. Hak Rasul atas kita. Rasulullah itu punya hak atas kita. Kita wajib mencintainya, kita wajib membelanya. Itu hak Rasulullah. Sebagai umat muslim itu Rasul punya hak atas kita. Terus hakul adami alaina, hak anak Adam atas kita. Nah, ini isinya banyak. Hak suami atau hak istri, hak anak, hak mertua, hak tetangga, hak teman. Makanya di surat Ali Imran ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Itu semua punya hak atas kita itu. Allah itu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Terus wa bil walidain itu punya hak. Wa bidil qurba kerabat wal yatama. Itu namanya hakul adami alaina. Isinya mulai dari hakul walid, hakul hakul akh, hakul ukh, hakul jar, hakul sahib, hak teman. Disebut adil kalau memenuhi haknya orang yang berhak. Disebut zalim kalau tidak memenuhi haknya orang. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah. Dan Allah sudah sebutkan, kita itu zalim banget. Iya benar. Coba, hak Allah sudah kita tunaikan belum?
Jawabannya kompak, belum. Kita baru tunaikan 1-2 hak. Hak Rasul, ala kadarnya. Hak anak Adam, Masya Allah. Ada katakan 7-8 pihak anak Adam pada kita. Yang kita tunaikan, makanya namanya dolum itu. Benar juga, dolum. Yakni memang tidak menunaikan hak. Atau lebih tepatnya, banyak yang belum ditunaikan. Ya kan namanya dolum jadinya. Masya Allah. Belum lagi kalau naik ke atas, suka melanggar, suka melampaui batas. Oke? Termasuk min ma'ani dhulm, arti zalim, dan termasuk zalim adalah akhdu haqqil ghairi bi ghairi haq. Mengambil hak orang lain tidak sesuai dengan standar, atau mengambil hak orang lain tidak dengan cara yang benar. Kalau tadi tidak memberikan haknya orang, sekarang nomor 3 lebih lagi ini, mengambil haknya orang. Nah, ini yang dikhawatirkan itu justru menimpa para imam. Makanya kenapa imam yang adil itu fadilahnya besar. Karena imam itu cenderung dengan mudah ngambil haknya orang. Nah, mengambil hak orang namanya zalim, yang tidak namanya adil, betul ya. Imam adil itu. Allah akan tanya, ya kan? Nah, orang ini punya hak. Entah itu hak hidup, hak sejahtera, hak apa, kita ambil haknya. Naudzubillah minta. Mengambil hak orang. Ya, seluruh bentuk mengambil hak orang lain itu. Apa? Ngambil tanahnya, mengambil khidbahnya, mengambil transaksinya, mengambil peluangnya, mengambil kesempatannya, dan seterusnya, apa saja. Itu bagian dari ma'ani dzulm, makna zalim. Termasuk min ma'ani dzulm adalah al-jahlu ma la budda ilmuhu. Tidak mengetahui apa yang harus diketahui. Jadi ketika orang itu tidak memahami agamanya, misalnya, dan wajib diketahui, itu termasuk zalim. Al-jahlu ma la budda ilmuhu. Bodoh dari apa yang harus tahu. Mestinya kamu nih tahu, Bu. Nah, itu namanya zalim. Aku kok nggak tahu? Ya, iya, nggak mau tahu. Makanya ingat, tidak tahu itu ada 2. Ada tidak tahu yang diterima syariat, namanya al-jahlul al-ma'dzuru syar'an. Bodoh yang diterima alasannya secara syariat. Dan yang kedua al-jahl al-ghairul ma'dzuri syar'an. Bodoh yang tidak diterima alasannya. Nah, kalau tidak tahu atas apa yang harus ia ketahui, dan alasannya memang tidak benar, kan itu merupakan kezaliman. Itu salah satu isyarat dari hadis yang terkenal. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan pahamkan, pintarkan urusan agama. Karena begitu bodoh atas urusan agama, dampaknya kemana-mana. Itu bisa semua yang di atas bisa berawal dari sini. Bodoh dari apa yang harus ia ketahui. Itu bagian dari kezaliman. Berarti memang tidak pada posisinya. Mestinya tahu. Kenapa kau nggak tahu? Waduh, nggak tahu, Pak. Saya pikir peraturannya itu masih kayak lama. Ya nggak bisa.
Oke, sebelum lanjut, silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, baik Ustadz, waktu kita Luas tinggal sekali 10 ya menit. pertanyaannya, Mas. Iya, betul. 10 menit ke depan Ustadz waktu kita. Tadi disinggung tentang kalau jadi penguasa jangan melampaui juga ya. Artinya kalau Jawa tuh ada istilah ngono ya ngono lan ojo ngono gitu. Sebagai penguasa meskipun mempunyai apa tadi Ustadz bilang resources ya, mungkin tidak menyalahgunakan ketika sedang memegang tampuk gitu ya Ustadz mungkin ya. Iya. Baik, ini ada Ibu Yuli yang resen Ustadz. Silahkan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini belum dibahas ya Ustadz, karena saya terlambat masuk. Jadi seperti misalnya antrian bioskop gitu Ustadz, beli karcis bioskop itu kan ada yang nyerobot, itu kan juga dolim ya Ustadz ya. Kesempatan kita benar. terambil orang lain gitu ya. Terus ada kasus lagi misalkan bikin SIM Ustadz. Bikin SIM itu kan kita mau menuruti prosedur katakanlah gitu. Pakai tes, pakai ini, enggak lulus-lulus Ustadz. Tapi orang lain yang tidak pakai tes lulus Ustadz. Jadi memang ada main lah gitu katakanlah. Itu kan dolim juga ya. Terus sikap kita bagaimana? Sudah 3 kali tes nggak pernah lulus, kayaknya nggak masuk akal gitu loh Ustadz. Dan memang nggak tahu lah pokoknya kenyataannya begitu. Itu gimana Ustadz? Kitanya sendiri akhirnya kan kalau diterusin nggak punya SIM jadinya akhirnya. Iya. Karena segitu susahnya gitu loh Ustadz. Iya. Mohon ininya Ustadz, bicaranya. Makanya kalau kezaliman itu masih personal itu nggak apa-apa. Sudah sistemik ya repot. Dan dikatakan ketika kezaliman itu sistemik, maka yang benar justru yang akan tersingkir dan kalah. Nah, situasi seperti itu akhirnya ada namanya fikih dakwah. Jadi akhirnya menggunakan fikih dakwah nanti. Atau nanti fikih khusus ya. Fikih darurat atau fikih masyaqqah. Meskipun ini sangat personal. Gitu. Jadi contoh kalau yang sudah keluar fatwanya itu kan gini. Mestinya kau ini mengeluarkan barangmu. Itu aturannya nggak bayar. Aturan mengeluarkan barang. Tapi faktanya kalau kau tidak bayar, barangmu nggak keluar-keluar. Ada aja alasan. Maka oleh para ulama sekarang kan sudah keluarkan. Jika itu merupakan hak, ya itu merupakan hak. Dan kalau kau tidak memberikan uang tertentu, itu kok hakmu tidak kau dapatkan, maka kau boleh mengeluarkan uangmu dalam rangka memenuhi hakmu. Halal darimu, haram baginya. Paham ya? Karena kan saya berhak barangku aku ambil dengan prosedur yang ada tanpa bayar. Tapi kalau aku tidak bayar, nggak akan ada pernah berhasil. Nah, maka akan keluar itu. Keluar fatwa sudah. Nah, nanti case per case ya bisa dikiaskan. Saya udah 3 kali, 4 kali. Emang benar-benar karena nggak bisa atau karena memang tidak akan pernah lulus. Itu kan sangat debatable. Kalau kita tanya ke aslinya, ya nggak mungkin nggak lulus dia. Tapi diam-diam masyarakat kok menangkap ini bukan lulus nggak lulus, ini bab yang lain. Nah, nanti setiap orang secara personal ada aturannya. Kalau benar-benar memang sebenarnya kau ini lulus, tapi tidak mungkin lulus kecuali dengan bayar, maka yang kalau benar-benar kau lulus sebenarnya, tapi nggak mungkin lulus kalau nggak bayar, maka namanya halal darimu, haram baginya. Nah, itu fikih khusus namanya. Nah, fikih dakwahnya ya nanti bisa dilihat kejadian. Dan case yang ini bukan 1-2 case, mungkin ada ribuan case yang mirip. Sama dengan kasusnya pekerjaan, proyek, dan seterusnya. Itu fikihnya luar biasa rumitnya. Gitu. Sama dengan kasus di pilkada, sama pokoknya kasus yang rumit-rumit itu semua. Makanya salah satu yang selalu harus kita panjatkan kepada Allah itu agar Allah itu tidak memfitnah agama kita. Allah menjaga agama kita. Nah, insya Allah kalau Allah jaga kan kita nggak ketemu yang aneh-aneh begitu. Sehingga merusak agama. Sekira akhirnya ketemu, itu dengan segera kita dibimbing oleh Allah, ketemu solusi. Jadi nanti case per case, Bu, yang bijaksana aja dilihat.
mana yang paling mungkin. Sekira memang kita tidak mungkin bisa benar istilahnya. Itu namanya saya suka menyebut terpaksa salah. Kita tidak bisa benar. Emang nggak bisa, keadaannya nggak bisa benar. Namanya terpaksa salah. Maka istighfarnya yang banyak. Semoga Allah ampuni. Dan terpaksa salah itu bisa diampuni Allah. Jangan menganggap itu boleh, enggak. Namanya terpaksa salah. Itu ada istilah terpaksa salah. Itu namanya orang yang tidak mampu benar. Semoga Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Terpaksa salah dan terpaksa ikut aturan, Ustaz ya. Karena Iya, sistemik. dan itu apakah salah? Salah, bukan benar. Tapi kau nggak bisa keluar dari area itu. Baik. Nggak bisa menghindari itu. Ya. Itu namanya terpaksa salah. Bagaimana Bu Yuli? Apakah sudah jelas jawaban dari Ustadz dari pertanyaan yang tadi? Mudah-mudahan sudah jelas ya, insya Allah. Ustadz, ini saya bacakan pertanyaan terakhir ya, mungkin dari chatroom, dari Ibu Endah Suhartono. Ustadz mohon contoh bodoh yang diterima syariat dan yang tidak diterima apa saja? Contoh kebodohan mungkin ya yang diterima Contoh syariat. gini, contoh hari ini misalnya ada orang, ya saya pikir jilbab itu nggak wajib, itu nggak masuk di akal gitu. Jadi contoh, kecuali benar-benar di tengah hutan. Ada orang, aku pikir jilbab cuma pakaian biasa, gitu ya, wajib ya. Oh, aduh. gitu. Misalnya itu kan hari ini kan nggak masuk di akal loh, selebar ilmu kayak begini. Atau misalnya ada orang, ya saya pikir orang itu yang penting baik sama orang, nggak sampai wajib sholat, nggak sampai wajib zakat, yang penting baiknya sama orang gitu. Itu kan nggak masuk di akal, itu bodoh yang tidak diterima. Kenapa? Karena dia tinggalnya memang di sekitar-sekitar yang banyak pengajian misalnya. Tapi kalau ada orang di tengah Papua sendirian, terus memang nggak pernah ketemu siapapun, nggak pernah ada orang asing ke situ, nggak pernah ada orang ke situ, ya taunya makan begitu itu, ya udah itu namanya ma'dzur syar'an. Itu namanya kebodohan yang bisa diterima. Emang benar-benar, emang faktanya nggak ada, emang nggak pernah dengar, ya udah. Gitu. Itu contohnya. Baik, kalau nggak Ustaz. salah, kan ada di daerah tertentu itu misalnya, tapi ya sudah sangat jarang ya. Kalau nggak salah kan kepala suku itu istrinya 9 ya kalau nggak salah. Atau berapa. Nah, orang seperti ini dan tidak pernah ketemu siapapun, ya dapat diterima bahwa dia nggak ngerti bahwa itu tidak boleh. Nah, itu yang namanya kebodohan yang diterima oleh syariat. Allah. Ya, mohon maaf Ustadz, ini ternyata ada satu pertanyaan lagi masuk, semoga bisa dijawab secara singkat dari Al-Hayapati nih Ustadz. Ustadz, dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Namun jika seorang hamba bermaksiat, bukankah itu adalah bagian dari kehendak Allah? Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Oh, luar biasa ini pertanyaannya, Masya Allah. Mungkin saya bisa ulang balik. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Allah bidzalami lil abid. Allah tidak menzalimi hamba. Tapi kalau Allah izinkan maksiat kepada kami, bukan kayak itu menzalimi hamba. Ini sama saja ada orang bertanya, Mas, itu yang nyuri siapa? Yang nyuri pakai tanganku. Tapi sebenarnya ya Allah lah yang gerakin tanganku. Berarti yang nyuri Allah. Ya terserah. Makanya tempelan. Plok. Yang nempelin siapa, Mas? Ya tangan Bapak lah. Allah yang gerakin tanganku. Jadi gimana menurutmu? Jadi memfitnah Allah juga di sini ya. Iya, karena Allah yang Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menarik nih pertanyaannya. Ini orang cerdas. Allah tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah.
Tetapi tidak semua yang Allah izinkan itu Allah terima secara syariat. Kayak pencurian. Itu memang secara hakikat ideologi itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridhoi itu secara hukum. Kok bisa? Nah, nanti kembali ke hubungan qadha qadar dengan upaya. Allah kasih ruang usaha bagi manusia untuk tidak mencuri dan untuk mencuri. Bukan Allah paksa dia mencuri. Tapi Allah memang yang menentukan takdirnya. Tapi Allah juga menentukan hukum usaha di mana manusia dikasih kesempatan untuk memilih. Maka ketika orang maksiat itu bukan Allah yang memilihkan dia maksiat, karena Allah tidak ridai ada maksiat. Dia memilih maksiat. Dan akhirnya terjadilah maksiat. Makanya Allah adab dia karena apa? Yang memilih maksiat dia. Allah kan nyuruhnya dia jangan maksiat. Jadi bukan Allah yang menyuruh dia untuk maksiat. Tapi hamba itu yang memilih maksiat dan Allah telah berikan hukum sebab akibat yang berusaha ini akan diizinkan terjadi. Itu lebih detailnya kembali ke pertanyaan, ke konsep hubungan qadha qadar dengan usaha. Nah, sehingga nanti pas. Jadi Allah tidak zalim pada hambanya. Karena Allah juga tidak izinkan secara syariat. Dan dia sebenarnya yang memilih. Nah, dan Allah tidak mendalimi. Allah tegaskan kan, Rasulullah menegaskan, Allah mustahlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun. Allah kuasakan kalian pada dunia. Dan Allah akan lihat apa yang kalian kerjakan. Yang kerjakan kalian, Allah lihat. Faman fa'u fiha lakum, Allah memenuhi balasan. Nah, itu yang Allah tidak zalim. Berbuat buruk ya dikasih balasan buruk. Berbuat dikasih balasan baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Al-Hayapati. Masya Allah, semoga Allah memberikan wawasan bagi kita semuanya dalam bahasan zolim ini dan kita terhindar menjadi orang yang zolim maupun dizolimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab tuntas pada malam hari ini di acara kuliah Tazkiyatun Nafs. Sebelum kita akhiri, izinkan saya membacakan informasi dulu yang ada di chat room. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya kepada Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke Bank Syariah Mandiri di nomor 700049174. Saya ulangi, 700049174 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Dan untuk konfirmasi dapat mengirimkan ke nomor handphone 087889437521 dan sudah di-share infonya di chatroom oleh Pak Adi. Bagi peserta kuliah yang ingin juga bergabung di grup WhatsApp Majelis Formula Hati dapat klik join grup yang ada di chatroom sudah di-share oleh Pak Adi, insya Allah ya. Semoga menjadi wasilah bagi kita untuk menambah ilmu dan belajar tazkiyatun nafs sepanjang hayat. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih kepada semua peserta kuliah yang masih membersamai sampai saat ini, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati, kelapangan rezeki, kesehatan, dan umur panjang sehingga bisa mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Formula Hati Institute. Dan besok selepas subuh ada kajian adab dan akhlak tentang berkata baik. Ya, berkata baik kalau tidak salah. Iya. Insya Allah bisa diikuti bagi peserta kuliah yang bergabung. Silahkan, nanti ada linknya. Kita akan akhiri kuliah kita pada malam hari ini dengan langsung istighfar Ustadz ya. Kita sudah melewati waktu yang telah kita sepakati bersama. Mari sama-sama semuanya peserta kuliah Tazkiyatun Nafs kita beristighfar. Sebentar, mohon baik Ustadz. Mohon diumumkan yang pertama ini masih ada beberapa poin yang akan kita bahas di. Oh ya, berarti ada pertemuan kedua ya Ustadz ya? Ya, di bab ini yang tadi makna juga belum selesai. Ya, baik, insya Allah. Sebab-sebabnya kenapa terjadi penyakit ini gitu dan seterusnya. Yang kedua pengumumannya adalah para peserta mohon tidak bosan-bosannya mengajak teman dan seterusnya untuk bisa bergabung
Amin, bisa insyaallah. lebih syiar tadi yang hadir itu sekitar 70. Ya. Kalau 70 ini semua ngajak satu orang 140 minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Karena ada juga yang menyimak via YouTube ya Ustadz. Mudah-mudahan Oh, iya, karena benar. terhalang masuk ke Zoom, mungkin ada kendala jadi bisa menyimak Oh, melalui YouTube. benar. Insya Allah nanti pekan depan kita masih akan membahas tentang zolim di bagian yang belum kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah semoga Allah berikan kesempatan, Amin. kesehatan dan kelapangan waktu bagi kita semuanya. Insya Allah. Baik peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair kepada Ustadz Muhsin Fauzi dan semua peserta kuliah. Saya yang bertugas malam hari ini mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.